Ya, pemirsa di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih yang merupakan VV Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, apa kabar di awal pekan ini, Pak? Ya, kabar baik. Ya. Baik. Tapi tampaknya kurang baik bagi indeks harga saham gabungan Pak Al-Fatih mengalami koreksi cukup dalam hampir 1% di penutupan sesi kedua. Ya. Namun tampaknya level 6 ribuan masih mampu dipertahankan. Pelemahan cukup banyak disumbang oleh beberapa sektor, bahkan auto reject bawah ini terjadi untuk beberapa saham dan sektor tertentu seperti farmasi yang hari ini KAF melemah di 6,74%. Bagaimana analisis Anda perjalanan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini, Pak? Ya, kalau kita lihat kan dalam paruh kedua minggu yang lalu, indeks kita tuh mengalami kenaikan yang lumayan baik ya. Itu salah satu dipengaruhi oleh data perdagangan kita ya, yang di atas ekspektasi gitu. Tapi memang kalau kita lihat pergerakan indeks kita dari bulan Juni itu masih pola sideways ya, dengan bawahnya di sekitar 6.450, atasnya di sekitar 6.050, 6.100 gitu ya, dan itu ya udah sejak awal Juni ya, jadi ada beberapa kali kejadian. Nah, kemarin itu memang akhirnya kan tutup di sekitar 5.000 6.070 gitu ya, nah, hampir di daerah resistance gitu ya, dan hari ini turun. Nah, kebetulan juga memang regional juga sedang turun, dan ditambah lagi dengan kemungkinan kita diperpanjang. Saya kurang tahu apakah sudah ada pengumuman diperpanjang atau belum ya, karena terakhir masih ada akan diumumkan gitu. Nah, yang pasti bahwa data COVID masih belum baik lah ya, masih ada kenaikan-kenaikan yang ya menyedihkan juga gitu ya, di korban dan penderita gitu. Jadi memang ini masih jadi beban ya buat market kita. Baik, Pak Al-Fatih, di luar dari pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian juga beberapa sentimen yang berkembang dari topik tadi sudah kami sampaikan, pembatalan dari vaksinasi berbayar, kemudian juga saham-saham farmasi hari ini tampaknya mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda dan juga rekomendasi dengan pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, kalau ya tadi kan ada pembatalan vaksinasi berbayar ya. Jadi kan kemungkinan mereka sudah mempunyai cadangan atau pasokan dari vaksin itu ya, tapi kemudian kan tidak jadi berbayar. Nah, ini kan mungkin jadi masalah ya di keuangan mereka gitu. Yang kita lihat kan memang dari awal ini ya kita sama-sama belajar gitu ya, pemerintah, masyarakat semua belajar. Jadi keputusan-keputusannya itu seringkali memang berubah-berubah gitu ya, dan ya ini mungkin saat ini di perusahaan farmasi jadi tekanan gitu ya. Kalau kita lihat tadi Kalbe Farma ya, Kimia Farma KF itu mengalami penurunan. Ya memang kalau kita lihat polanya itu dari pergerakan penurunan Februari itu kan kemudian breakout ya setelah 1.700. Nah, ini di 3.500 itu udah targetnya. Jadi memang wajar ya setelah mencapai target mereka konsolidasi, dan ternyata memang tidak ada lagi kekurangan ya momentum yang bisa mendorong lagi. Jadi akhirnya terjadi koreksi gitu ya untuk KF gitu. Baik, rekomendasi Anda Pak Al-Fatih dengan koreksi dalam yang terjadi hari ini 3180 melemah di 6,74%. Ya, titik penentuannya dia di 3120 ya. Jadi kalau 3120 tembus, yang sebaiknya jual aja ya. Sebenarnya sekarang juga sentimennya sudah jual, karena kalaupun naik dia akan bertahan di resistance di 3.300 gitu ya.
Jadi sebelum dia bisa mampu naik di atas 3.300, maka tren dari Kimia Farma ini masih bearish lah ya dalam sentimennya gitu, karena dia sudah mencapai target kenaikannya, kemudian dia konsolidasi dan sekarang sentimennya sedang negatif gitu ya. Jadi Baik. untuk menetralisir harus naik di atas 3.700, kalau enggak ya mungkin dia bisa sampai ke bawah 3.000 gitu ya penurunannya nanti. Untuk INAF, Pak Al-Fatih, melemah juga cukup dalam 3,45% di 3.080 penutupan. Ya, untuk INAF, ya kalau saya lihat INAF juga masih ya tertahan di ada sebuah support ya 3.070, tapi memang ini juga setelah kenaikan cukup tinggi di pertengahan Juni gitu ya, dari sekitar 2.000 dan ke 3.000-an gitu, 3.254 ya. Jadi kalau kemungkinan sih saya khawatir 3.070 ini tembus, tanggal tembus ini menjadi tren turun dengan target-target ke arah 2.800 sampai dengan di sekitar 2.500 ya. Sentimen negatifnya bisa berkurang atau ternetralisir kalau dia mampu naik di atas 3.300 gitu ya. Tapi pada saat ini dia sedang menguji 3.000, 3.020, 3.000. Ya, ada KF, kemudian juga ada INAF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Al-Fatih, nanti kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, dan tentunya kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif dan WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.